siapkanlah barisanmu, bertekad bulat bersatu di bawah kibaran Panji Ibnu. Ayo hai pelajar insan yang setia, kembangkanlah agamamu dalam negara Indonesia, tanah air yang ku cinta. Dengan berpedoman kita belajar, berjuang serta bertakwa. Kita bina wadah nusa dan bangsa untuk kejayaan masa depan. Bersatu wahai pelajar Islam Jaya, tunaikanlah kewajiban yang mulia. Ayo maju, pantang mundur, dengan rahmat Tuhan kita perjuangkan. Ayo maju, pantang mundur, pasti tercapai adil makmur. Gini. Yes. Gini. Hah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore dan selamat berbahagia bagi kita semua. Yang terhormat Majelis Alumni IPNU IPNU Kota Batu, yang saya hormati Ketua PC IPNU IPNU Kota Batu beserta pengurus, yang saya hormati Ketua PAC IPNU IPNU Sekota Batu dan beserta pengurus, yang saya hormati Ketua Ranting IPNU IPNU Kota Batu beserta pengurus, rekan dan rekanita
dan serta teman-teman literasi yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dalam acara launching buku coming soon dalam keadaan sehat walafiat, dalam tanpa halangan suatu apapun. Tak lupa sholawat serta salam kita junjungkan kepada kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya pula di yaumil akhir nanti. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik rekan dan rekanita semua, pada sore hari ini kita akan melaksanakan launching buku coming soon. Dan sebelum itu, mari kita saksikan syair indah pembacaan puisi dari rekanita Anissa. Kisah Perjalanan Hidup, karya Rizky Rahmanto. Dalam sebuah kisah perjalanan hidup yang telah kulalui, melalui segala rasa yang ada di dunia ini. Tentunya terdapat berbagai cerita di dalamnya, baik cerita indah ataupun cerita yang penuh dengan luka dan tangisan air mata. Semuanya bersatu menjadi sebuah kisah yang disebut sebuah kenangan. Walaupun terkadang cerita bahagia lebih mudah terlupakan dibandingkan dengan cerita yang penuh luka yang selalu meninggalkan bekas mendalam. Entah mengapa, tetapi memang seperti itulah akhir dari perjalanan hidup yang sudah terlewati. Mengapa harus selalu seperti itu? Sudah menjadi suatu hal yang lumrah bahwa 1000 kebaikan tak akan terlihat berarti bila pada akhirnya kita melakukan satu kesalahan. Karena satu kesalahan itulah yang akan selalu orang ingat. Seakan satu kesalahan itu telah menghancurkan segala kebaikan sebelumnya. Namun memang seperti itulah jalannya kehidupan di dunia ini. Biarlah semua berlalu, karena semua yang telah berlalu tak akan pernah bisa diperbaiki. Namun semuanya bisa jadi pengalaman yang berharga untuk melakukan hal yang lebih baik di masa depan, untuk menciptakan akhir yang bahagia. Baik. Oke, pada sore hari ini kita akan berbincang-bincang santai sekaligus simbolis pelauncingan buku coming soon dari Satgas Literasi Pelajar NU Kota Batu. Oke, di sini saya tidak mau sendirian. Di sini saya mau mengundang, yaitu yang pertama penggiat literasi digital, yaitu ada Mas Diki. Silahkan. Baik, yang selanjutnya saya akan mengundang ketua kita, ketua PC IPNU Kota Batu, yaitu Mas Adi Yusuf. Baik, untuk yang ketiga saya mengundang dari Ketua
IPPNU Kota Batu, Mbak Belkis. Tepuk tangan yang mana? Baik, selamat sore. Baik, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat ya. Baik, di sini pertama saya akan bertanya-tanya tentang bagaimana sih pendapat Anda tentang Satgas Literasi itu sendiri, begitu. Dan untuk yang pertama saya akan bertanya kepada Mas Diki, menurut Anda bagaimana pendapat Anda tentang adanya Satgas Literasi dan tentang launching dari karya Satgas Literasi dan juga pandangan Anda tentang literasi digital, seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang saya hormati Ketua IPNU Kota Batu, PJ IPNU Kota Batu, Mas Adi Yusuf, dan Ketua PJ IPPNU Kota Batu, Mbak Belkis Afrianza, dan Mbak hostnya ini juga dari PPNU, ya, Mbak Khofifah Indar Parawansa, Mbak Indar, Mbak Khofifah Alfi, sorry. Untuk menanggapi pertanyaan dari Mbak hostnya, di sini terkait literasi, Satgas Literasi ya, yang pertama. Terkait Satgas Literasi di sini, apa yang sudah dijalankan, nah, ini merupakan terobosan juga dari rekan-rekan dari PC IPNU dan PPNU. Ini adalah yang bagus sekali, inisiatif yang sangat-sangat penting sekali juga di saat ini, dan saya juga mengapresiasi dengan adanya atau dibentuknya Satgas Literasi di sini, karena dalam hal literasi ini kita sebagai masyarakat, apalagi secara global pun, terutama di Indonesia itu ada penurunan dalam daya literasi. Dengan adanya Satgas Literasi dari PCI IPNU dan IPPNU yang sudah dibentuk, mungkin saya harapkan juga di sini menjadi corong atau sebagai pengembang atau edukasi terhadap masyarakat bahwa literasi itu sangat-sangat penting sekali. Apalagi di sini ada hubungannya dengan literasi digital. Karena dalam literasi digital kali ini, kalau tidak ada atau tanpa adanya literasi, kita akan mudah sekali termakan dengan yang namanya berita-berita hoax, informasi-informasi hoax, informasi yang tidak bisa dipastikan sumbernya. Lah, dengan adanya literasi, itu kita sebagai orang, sebagai masyarakat, itu bisa membaca situasi, membaca kondisi-kondisi saat ini dengan adanya literasi. Dan yang perlu digarisbawahi di sini, literasi itu adalah membaca, enggak hanya membaca satu hal, tapi banyak hal dalam kehidupan ini. Jadi saya sangat mengapresiasi terutama yang dalam tema kali ini melaunching yang namanya salah satu buku Coming Soon, ya, namanya Coming Soon, yang dibuat penulisnya itu ada 4 atau 3 ini. Ada berapa? Ada 7. Nah, masuk ada 3. Baik. Nah, jadi ini adalah terobosan juga dengan adanya pembuat yang namanya suatu karya. Ini adalah sebuah karya menurut saya yang perlu diapresiasi, bahwa pemuda, bahkan pelajar ini ya, pelajar
dalam hal ini PCI Penuh dan PPNU Kota Batu dengan satgasnya literasi berhasil melaunching atau membuat sebuah karya buku dengan penulisnya berjumlah 7 dijadikan satu buku. Ini sebuah karya yang baik sekali, bagus sekali, sangat saya apresiasi, dan saya harapkan nanti nggak berhenti di sini. Jadi terus membuat sebuah karya yang lebih baik lagi, bahkan mungkin ke depan satu penulis satu buku, nggak satu buku 7 penulis. Itu yang perlu nanti dikembangkan atau ditingkatkan lagi di situ. Ini sebuah apresiasi buat saya. Mungkin itu dari saya untuk saat ini, dan sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kegiatan ini terus berlanjut dan literasi terus berkembang dan nantinya bisa menjadi edukasi buat semua masyarakat bahwa literasi itu sangat-sangat penting sekali. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Diki. Dan di sini selanjutnya saya akan berbincang-bincang dengan Ketua PC IPNU Kota Batu, yaitu Mas Adi Yusuf. Ya, sama seperti Mas Diki tadi, bagaimana sih pendapat Anda tentang adanya Satgas Literasi ini, terus tentang programnya dari Satgas Literasi itu bagaimana, nanti bisa dijelaskan, kan mungkin Anda sebagai ketua pasti tahulah ya, bagaimana itu program-programnya, mungkin bisa dijelaskan. Baik. Oke, terima kasih Rekanita Alfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam berjuta, belajar berjuang bertakwa, transformasi pelajar NU literasi milenial ideal. Terima kasih di sini hadir Mas Diki selaku mentor kami literasi digital. Mentor nama pembina ini. Masih rekan nih, rekan Diki yang selalu mendampingi kami untuk kegiatan literasi dan juga sebagai pengembangan kegiatan kami ke depannya, dan juga partner saya Rekanita Belkis, ibu kita semuanya di IPPNU yang selalu memberikan semangat dan memberikan motivasi kepada kader-kadernya, dan juga teman-teman literasi, pengurus, pimpinan cabang, pimpinan anak cabang, pimpinan ranting Kota Batu, pimpinan komisariat sekolah dan pondok pesantren, dan juga tim Satgas Literasi dan juga tim digital yang selalu mensupport kegiatan IPNU Kota Batu baik secara virtual maupun secara langsung, dan juga seluruh pengurus semuanya. Perihal Satgas Literasi pelajar IPNU Kota Batu, memang di periode saat ini kami sepakat dalam salah satu program kerja adanya penguatan literasi, yang mana selepas daripada itu semuanya dibentuklah sebuah tim namanya Satgas Literasi, langsung di bawah naungan Departemen Minat Bakat, yang mana sudah disetujui oleh semuanya bahwa ini menjadi program prioritas kita semuanya. Perihal program yang sudah ada sampai saat ini dari teman-teman literasi, kebetulan juga Mbak Alfi ini kan koordinator juga, nah, pasti juga sangat lebih tahu, karena kita semuanya juga merancang semuanya. Dengar-dengar nih, BTW VYI for information, FYI kok VYI, FYI for information, bahwasanya ada 2 program prioritas yang sedang dijalankan dari tim Satgas Literasi, Mas Diki. Kalau program yang pertama ada satu ranting, satu TBM atau satu desa PAC atau komisariat harus punya satu TBM, yang mana ini sudah menjadi grand design model untuk pengembangan literasi di masing-masing desa. Kami mengusahakan untuk memberikan contoh kepada seluruh kader semuanya bahwasanya kita bisa menempatkan semua kader untuk menjadi pegiat literasi. Makanya harus punya keniatan dan harus punya keteguhan diri untuk bisa membuat literasi di wilayahnya masing-masing. Semisal dalam satu desa harus membuat satu taman baca masyarakat, gak usah terlalu besar, tetapi besar programnya dan juga besar apa yang menjadi keinginan mereka. Setelah itu adalah sawan, satu buku satu kader, yang mana ini sudah menjadi program prioritas kami, dan alhamdulillah ini sudah sudah
berjalan. Alhamdulillah baru 2 minggu kemarin sih ada salah satu kader kami yang menerbitkan buku sendiri, buku solo. Alhamdulillah itu sudah menjadi awal pijakan yang bagus untuk kita semuanya, dan ini merupakan sebuah momen di mana kita harus mengembangkan. Ternyata kita punya SDM yang bagus dan harus bisa dikembangkan. Lah, 2 program ini harus menjadi program prioritas kalau teman-teman literasi mau berkembang. 2 program ini harus menjadi program yang benar-benar mengena kepada masyarakat. Terlebih slogan kita adalah semenjak dulu setelah kita dilantik, slogan kita adalah transformasi pelajar, yakni kita ingin merubah budaya lama menjadi budaya yang baru. Karena kita tahu generasi sekarang itu akan menjadi generasi yang akan datang, pemimpin yang akan datang. Makanya salah satu tagline kami adalah milenial ideal, yang mana kita ingin menjadi seorang pemuda yang ideal. Gitu ya Ibu ya. Ibu Rekanita. Dan juga salah satu tagline kami adalah kami ingin menyebarluaskan literasi di kalangan pemuda. Alhamdulillah Mas, kemarin hari apa ya kemarin? Kita sounding bersama Perpustakaan Kota hari Senin. Iya. Hari Jumat 2 hari yang lalu, hari Senin kita sounding dengan Perpustakaan Kota Batu. Alhamdulillah di sana kita diterima dengan baik dan diberikan ruang seluas-luasnya untuk pelajar ilmu Kota Batu bisa mengembangkan di bidang literasi. Dan alhamdulillah kita nanti akan melakukan kerjasama untuk mengembangkan literasi dan juga mendapatkan sebuah penghargaan atau reward untuk kita sebagai pegiat literasi pemuda di Kota Batu. Mungkin sementara itu Rekanita Alfi. Saya kembali. Ya, baik, terima kasih. Jadi itu tadi tentang program-program Satgas Literasi yang telah disampaikan oleh Ketua PC IPNU Kota Batu. Baik, selanjutnya ini saya akan bertanya kepada Ketua IPNU Kota Batu yang sangat cantik pada sore hari ini. Oh iya, nggak boleh iri ya. Yang sangat cantik pada sore hari ini. Tadi kan sudah dijelaskan tentang program-program dari Satgas Literasi Pelajar NU Kota Batu. Mungkin dari Ketua IPPNU Kota Batu, harapannya untuk Satgas Literasi Pelajar NU Kota Batu ke depannya itu bagaimana sih? Kayak gitu. Wah, Masya Allah sekali ya kalau melihat semangatnya Rekanita Alfi ini seperti apa ya. Langsung saja kalau masalah harapan, literasi ini kan dari dulu sampai sekarang itu sudah ada ya, dari zaman prasejarah. Dari zaman sejarah, zaman dulu lah ya. Loh iya, tapi kan bener. Tapi kan bentuknya berbeda. Sekarang kita sebagai manusia yang lebih berkembang, manusia lebih berkembang dalam pemikirannya ataupun dalam bentuk fisiknya termasuk ya. Bentuk fisiknya, kita harus punya pemikiran lebih maju daripada orang-orang yang terdahulu. Literasi sendiri juga memiliki arti yang sangat luas, nggak cuma hanya di penulisan buku saja, tapi kan bisa juga pendidikan, terus ya apapun lah yang bisa di-compare sama tentang tulisan, istilahnya tentang tulisan. Kalau harapan saya sendiri untuk tim literasi di PC IPNU dan IPPNU Kota Batu yang pasti berkembang dengan lebih baik, karena dilihat juga dari perkembangannya. Dari awal kita bikin acara juga banyak yang banyak yang mensupport ya, banyak yang mensupport, sekaligus banyak yang antusias untuk ikut bergabung sama kita. Jadi banyak yang tertarik gitu loh, banyak yang tertarik. Selain itu kemarin juga tadi sempat disinggung sama rekan Adi Yusuf, kita sampai mendapatkan reward dari Dinas Perpustakaan Kota Batu. Itu sebuah pencapaian yang luar biasa menurut saya, dan saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada
tim literasi maupun semua pengurus PC, IPNU dan IPPNU Kota Batu yang hingga sekarang kita masih tetap eksis dan semangat untuk mengembangkan potensi-potensi anak muda khususnya di Kota Batu gitu ya. Rekanita Alfi dan Rekan Yusuf dan juga Mas Diki. Ya mohon maaf saya ngomongnya belepotan karena saya ngomongnya di sini juga agak ngeredek ya. Ya serius. Ya jujur saja ya. Jadi sementara itu sih harapan saya, semoga juga kita bisa lebih berkembang ke depannya dan lebih baik pastinya, dan semoga banyak dari kita menjadi inspirasi juga bagi teman-teman yang lain yang masih memang mungkin belum tertarik sama dunia literasi ataupun PC IPNU dan PC IPPNU Kota Batu. Seperti itu. Terima kasih Rekanita Alfi. Ya, baik, terima kasih. Jadi apa? Ya. Kita kan lagi di generasi milenial nih, yang mana generasi milenial ini lebih banyak di dunia digital, ya toh. Lah mungkin mumpung ada Mas Diki selaku pegiat literasi media sosial, gini Mas, kemarin ada tip-tipan dari teman-teman, sebuah pertanyaan seperti ini. Kita kan lebih banyak berada di dunia digital, di dunia maya daripada di dunia nyata. Lah banyak berita-berita yang istilahnya kita nggak bisa antisipasi dan datangnya itu cepat gitu loh. Lah kita sebagai generasi milenial yang lebih ke dunia digital, bagaimana cara kita memilah dan memilih, oh ini berita yang bagus, ini berita yang kurang bagus, sehingga kita bisa menjadi generasi milenial yang ideal. Mungkin itu sih titipan dari teman-teman, mungkin bisa langsung dijawab. Baik, terima kasih atas kesempatan dan tambah pertanyaan. Mungkin ini sebetulnya sharing dan berbagi juga, ataupun apa yang saya sampaikan nanti ada yang kurang mungkin bisa ditambah sama rekan dan rekanita yang ada di sini nanti. Untuk tanggapan dari kami atau saya terkait literasi digital untuk kaum milenial terutama, kalaupun kita mendapat informasi, saya harapkan atau kalau bisa itu di-sharing dulu. Kita ketahui sumbernya di mana, kemudian jangan langsung di-share. Biasanya kan gitu. Di dunia digital di sini, terutama WhatsApp, Instagram, Twitter atau lain-lain yang ada di media sosial, akun-akun atau aplikasi. Jadi yang perlu kita perhatikan, apalagi di saat ini sekali lagi literasi itu sangat penting sekali. Jadi ketika ada informasi, kita harus menyaring dulu apakah informasi ini disinformasi atau informasi beneran. Jadi supaya tahu informasi itu benar atau tidak, istilahnya adalah tabayun. Istilahnya itu kita mencari klarifikasi dari sumber yang benar. Jadi untuk saat ini memang dibutuhkan hal seperti itu. Jadi informasi, sekali lagi, kalau kita memberikan informasi, apapun informasi itu, kita harus menelaah, kemudian informasi tersebut kita mencari sumbernya di mana. Jangan langsung di-share, kita pelajari dulu dengan literasi yang ada di situ. Kita pelajari dulu informasinya, kemudian mencari informasi yang relevan. Contoh seperti sumber-sumber yang lain, terutama yang relevan juga. Kemudian supaya untuk memastikan informasi itu benar atau tidaknya itu dari situ, kita mencari informasinya, di-compare kayak tadi. Kita gabungkan informasi-informasi yang mungkin tagline-nya terkait yang kemarin yang terbaru itu adalah istri dari almarhum Gus Dur ya, Ibu Haja Sinta Nuria Wahid, itu yang diinformasikan wafat ya. Alhamdulillah beliau masih sehat. Itu bahkan di teman-teman kita terutama di kalangan NU itu sudah menyebar luas.
Nah, ternyata informasi itu ternyata tidak benar. Beliau sehat-sehat saja dan bahkan masih beraktivitas seperti biasanya. Lah, hal seperti ini yang informasi itu sedetail mungkin kita harus mencari informasi dengan baik. Kita memberikan informasi, kita cari informasi di lain untuk memastikan informasi itu benar atau tidak. Jadi enggak hanya satu sumber istilahnya ya, mencari informasi sumber yang lain yang relevan. Istilahnya relevan di sini itu yang bisa dipercaya sumbernya. Contoh sumber terpercaya kita yang dekat dengan yang diinformasikan tersebut. Contohnya yang kemarin Ibu Wajah Sinta Nurnia Wahid, kemudian melalui putrinya melalui informasi yang lain yang istilahnya yang benar informasinya dan dipastikan. Nah, itulah mungkin di saat digital ini, literasi digital ini yang dipentingkan adalah itu. Informasi yang kita dapatkan jangan langsung ditelan mentah-mentah, kita harus mencari sumber yang lain, itu saja. Jadi digabungkan, kemudian informasi yang kita dapatkan dari berbagai sumber, nah, kita jadikan satu, mana yang lebih relevan. Kemudian yang terakhir, setelah kita gabungkan, mainkan yang namanya logika kita, kemudian hati nurani kita, pakai hati nurani. Jadi memang seperti itu. Dengan adanya logika kita, dengan otak kita yang fresh, kemudian kita tidak ada tekanan apapun, kita bisa menelaah dengan baik informasi tersebut. Apalagi kita punya teman, contoh hal kecil, kita nggak suka sama si A, mendapatkan informasi dia jatuh, malah kita seneng, langsung di-share, ini jatuh padahal nggak benar. Nah, hal seperti itu, karena hanya terkait kebencian saja terhadap seseorang. Ketika seseorang tersebut yang kita benci mendapatkan musibah, itu langsung di-share, apalagi langsung mengolok-olok. Ternyata setelah itu diklarifikasi, ternyata nggak apa-apa, malah kita yang mendapatkan bumerang hal yang negatif itu tadi. Jadi sekali lagi sama teman-teman, rekan-rekan kita, ketika memberikan informasi, sekali lagi ditelaah informasi tersebut, kemudian diklarifikasi, istilahnya tabayun, kemudian mencari sumber informasi yang lain, memastikan informasi kita dapatkan itu benar atau tidak. Kalau memang informasi tersebut benar, apalagi bermanfaat, nah itu bisa kita share ke yang lain. Kalau tidak bermanfaat dan cukup kita saja yang mendapat manfaatnya, ya cukup kita aja, nggak usah di-share. Nah, itu mungkin sedikit tambahan dari saya. Terima kasih. Iya, baik, terima kasih Mas Diki. Memang benar, untuk zaman sekarang itu kita perlu untuk memilih dan memilah ketika kita bermain sosial media khususnya, seperti itu ya. Baik, mumpung di sini ada Mas Diki juga, ada Ketua PC IPNUI PPN Kota Batu. Kami selaku dari Satgas Literasi ingin memberikan simbolis tentang launchingnya buku Coming Soon. Dimohon untuk dari rekan Nita Fira bisa maju ke depan memberikan simbolisnya. Baik, dimohon untuk berdiri sekaligus nanti kita akan foto bersama. Baik. Ya. Silakan diberikan kepada ketua kita bareng-bareng bersama Mas Diki juga, silakan. Ya. Baik. Dengan ini maka di launchingnya buku Coming Soon dari Satgas Literasi Pelajar NU Kota Batu. Tepuk tangan yang mana? Baik, bisa berfoto dahulu.
Salam literasi. Ya, baik, terima kasih. Mungkin bisa diberikan juga buku coming soon-nya kepada Mas Diki selaku mentor kita dalam penggiat literasi. Simbolisnya. Ya, jadi ini dia adalah buku dari Satgas Literasi Pelajar NU Kota Batu. Baik, terima kasih. Ya. Dan terima kasih kepada Ketua PC IPNU IPN Kota Batu bersama Mas Diki. Oke. Sebelum itu sebelum kita ke acara selanjutnya atau bincang-bincang santai bersama penulis buku coming soon dari Satgas Literasi Pelajar NU Kota Batu, akan ada sebuah tampilan atau persembahan penyampaian syair indah dari rekan Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rembulan karya Khofifah Alfi. Sinar rembulan malam ini terlihat sangat indah dengan bertaburan cahaya bintang di sekelilingnya. Malam ini kutuliskan sebuah puisi untuk seorang kekasih dengan ditemani segelas kopi hitam yang pekat dengan aroma yang khasnya. Rasa kopi ini sangat enak dan lezat, terasa pahit seperti pahitnya kehidupan, dan terasa manis seperti hiasan kebahagiaan dalam kehidupan. Ya, begitulah hidup. Kadang senang dan kadang sedih. Denganku bayangkan sosok dirimu. Diriku menuliskan pengantar puisi malam ini. Rembulan. Wahai dirimu gadis yang jauh di sana, aku ingin berkata, bagaimana kabarmu? Tapi tak sepakat apa yang sanggup terucap dalam bibirku. Kutuliskan sebuah kata, ku rindu akan hadirmu di sisiku. Lihatlah pemandangan malam ini. Lihatlah ke atas. Ada bulan yang sangat cantik dan indah. Cantik dan indah seperti dirimu. Meskipun jarak memisahkan kita, aku percaya akan cinta yang abadi. Sejauh mungkin engkau di sana. Kalau kita berjodoh, kita akan bertemu kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih rekan Bagus.
Yaitu tadi adalah salah satu karya dari tim Satgas Literasi Pelajar NU Kota Batu. Oke, pada sore hari ini kita akan berbincang-bincang, bakal ngobrol santai kayak gitulah ya istilahnya, bersama penulis dari buku Coming Soon. Oke, yang pertama saya akan mengundang rekan Ali. Yeay. Silakan. Untuk penulis yang kedua, yaitu ada Rekanita Wanda. Baik, untuk yang ketiga, yaitu ada Rekanita Vira. Baik. Selamat sore. Bagaimana kabarnya rekan dan rekanita? Oh nice, alhamdulillah baik ya. Sehat semua. Wow, gimana nih rasanya akhirnya karya atau tulisan dari rekan dan rekanita sudah launching atau gimana rasanya? Ya dari semua gimana? Senang. Senang kayak gitu. Oke, di sini kira-kira ya, dulu itu punya gambaran apa sih tiba-tiba kayak mau terjun dalam dunia literasi? Mungkin dari siapa ya? Dari yang paling ganteng dulu ya, kali sendiri. Dari rekan Ali, gimana? Oke, alhamdulillah. Di sini kalau bicara tentang terjun ya, tentu kalau saya pribadi itu termotivasi karena tokoh-tokoh besar. Nah, kan banyak biasanya orang-orang besar itu selalu menulis. Nah, disitulah saya letaknya. Saya ingin menjadi orang besar. Dengan salah satunya yaitu dengan banyak menulis, seperti itu mungkin untuk inspirasi saya. Kalau dari saya sendiri terjun ke dunia literasi itu karena terinspirasi dari almarhum teman saya, sahabat dekat saya yang kebetulan dia itu suka banget nulis. Terus dia itu cita-citanya ini ingin punya buku sendiri, punya apa, dan kan kalau udah meninggal dia nggak bisa melanjutkan, akhirnya saya rela untuk melanjutkan bakatnya dia. Ya, kalau dari saya untuk terjun di dunia literasi ini karena terpaksa mungkin ya. Karena terpaksa. Terpaksa ini karena memang tuntutan dari organisasi ini gitu ya. Tapi walaupun awalnya terpaksa, itu saya bisa terbiasa. Jadi pertamanya itu terpaksa, terbiasa, bisa gitu. Iya, berarti beragam ya dari latar belakang, dari Mas Ali, dari Mbak Vika, dari Mbak Vira. Ya memang benar kata Mbak Vira itu mungkin pertama itu kita terpaksa, terus terbiasa, dan pasti kita bakal bisa seperti itu. Baik, atau mungkin kita bisa mulai membedah atau melihat buku atau karya dari tulisan dari penulis ini, bisa? Bisa, oke. Dari siapa dulu ya ini nanya? Oh, yang ganteng? Yang ganteng apa yang cantik ini? Oh, yang ganteng. Oke. Di sini mungkin dari yang pojok sebelah kanan, dari Mas Ali. Ya. Di sini Mas Ali mau mengulas tentang kisah apa ya? Berjudul apa?
tentang kerinduan seorang ayah. Boleh diceritakan nggak gambarannya, cerita dari kerinduan seorang ayah itu bagaimana? Alhamdulillah. Nah, kayak waktu saya sebutkan judulnya aja kayaknya sudah terasa ya, kerinduan ya. Nah, di sini kalau tentang cerita yang saya tulis di sini karena ada 10 naskah. Nah, 10 naskah itu dan di mana nanti semuanya itu berurutan. Artinya cerita itu bersambung seperti itu. Dan salah satu cerita tersebut yaitu judulnya tentang kerinduan seorang kaya. Nah, kaya ini seorang yang berasal dari desa. Dan dia mempunyai teman-teman yang juga berasal dari desa. Tetapi karena keinginannya untuk kuliah dan juga untuk bisa membangun desanya ke masa depan. Nah, disitulah kaya sama teman-temannya ini berada di kota yang sangat jauh dari desanya. Bahkan desanya itu tidak ada lampu, tapi di kota itu banyak lampu. Dan kaya ini pulangnya setiap tahun hanya sekali. Bayangin kalau misalnya kita kuliah di, misalnya kita sekarang di Kota Batu, kita kuliah misalnya di Sumatera. Nah, terus kita di situ pulangnya hanya 1 tahun 1 kali. Rasanya seperti apa? Nah, itu sangat rindu kan. Seperti itu juga dengan kaya. Jadi kaya waktu itu karena sudah lama di situ dan juga tidak pulang, dia rindu kepada orang tuanya, kepada sahabatnya. Seperti itu gambarannya mungkin intinya. Baik, cukup menarik ya ceritanya tentang seseorang. Itu salah satu gambarannya. Berarti tadi kan disebutkan oleh Mas Ali masih bersambung. Berarti bakal ada kelanjutannya. Wow, ditunggu itu nanti ya. Iya, selain itu, kan pasti Mas Ali mempunyai kesibukan selain menulis. Itu bagaimana sih cara membagi waktunya untuk kita bisa menulis seperti itu? Gimana? Oke, ini cerita tentang berbagi waktu. Ini yang paling sulit biasanya. Nah, banyak orang biasanya punya deadline, bisa deadline-nya 1 bulan ke depan. Tetapi karena kesibukan, akhirnya deadline-nya mengundur jadi 2 bulan. Itu banyak seperti itu. Nah, untuk tipsnya di sini kalau ngomong-ngomong tips ya, di sini kalau saya pribadi, yaitu mementingkan apa yang lebih penting. Ketika sudah free, baru kita lanjutkan menulis seperti itu. Misalnya contoh, hari ini kita ada kuliah, kita ada belajar, dan kita hanya punya waktu free itu hanya malam. Nah, disitulah letak saya biasanya untuk menulis. Tetapi jika seandainya saya menulis terus setiap hari, mungkin saya bosan. Nah, maka di situ saya setiap minggu itu perlu adanya refreshing, sehingga nanti ke sini jalan-jalan nemu cerita baru, nemu pengalaman baru. Akhirnya dari situ saya bisa menulis tepat waktu dan juga bisa menanggarkan tulisan tersebut sesuai dengan deadline-nya. Seperti itu mungkin dari saya. Iya. Terus mungkin yang Mas Ali tulis tadi itu termasuk jenis tulisan apa ya? Kalau boleh tahu kan biar teman-teman yang di rumah itu semua pada tahu tentang jenis tulisan dari Satgas Literasi seperti itu. Kalau jenis tulisan kemarin sebenarnya itu petigraf sebenarnya. Nah, tetapi karena di situ saya menginginkan suatu rentetan, jadi antara judul satu dengan lainnya terus bergabung, maka kalau misalnya saya baca-baca channel sama teman itu bisa disebut dengan novel mini. Seperti itu. Jadi karena apa? Karena kalau misalnya novel mini itu tidak sampai kepada 75. Nah, tetapi di situ hanya sampai misalnya 30 lembar, 20 seperti itu. Tetapi karyanya masih terus berlanjut. Tapi kalau misalnya tulisan saya kemarin itu dengan 10 judul dituliskan, mungkin bisa jadi novel. Sebenarnya sih. Nah, karena di situ masih endingnya belum selesai. Nah, seperti itu. Nah, itu jenisnya. Iya, semoga nanti tulisannya dari Mas Al itu biar bisa menjadi novel ya, seperti harapan. Semoga nanti bisa kita dapat support dari semua orang. Satu lagi ya pertanyaannya, mungkin lebih kayak testimoni ya. Kalau nggak gitu, mungkin biar meyakinkan teman-teman yang ada di rumah
agar bisa, kenapa sih kita harus membeli buku Coming Soon ini, kayak gitu sih. Oke, ini kalau tentang Coming Soon ya. Nah, kalau saya pribadi kenapa sih harus beli buku ini? Nah, di sini sebenarnya itu berisi tentang kisah-kisah seseorang, kehidupan seseorang, dan semua itu kehidupannya itu tentang kenyataan. Nah, dan kenyataan di sini itu memiliki inspirasi. Jadi tidak semata-mata misalnya saya nulis, enggak. Jadi kenapa? Karena saya punya pengalaman, punya cerita, akhirnya saya tuangkan di sini dengan tulisan ini. Jadi di sini mungkin juga menggambarkan bagi teman-teman yang mungkin lagi kuliah, lagi juga bingung saya mau kerja di mana semester akhir. Nah, atau mungkin yang masih sekolah, waduh habis ini saya mau senam PTN, ujian ini. Nah, itu mungkin di sini ada beberapa ceritanya. Jadi perlu dibaca seperti apa gambarannya, dan mungkin di sini kita dapat inspirasi. Oh, kedepannya saya akan seperti ini, seperti itu mungkin. Mungkin dari saya pribadi ya. Iya, betul sekali kata Mas Ali. Jadi di dalam buku Coming Soon ini tuh banyak sekali cerita inspirasi yang mungkin bisa bermanfaat untuk teman-teman yang di rumah agar tidak kaget akan dunia luar yang memang bermacam-macam ya. Kan di sini tuh ceritanya tuh beragam, kan dari 7 penulis. Dan di situ pengalamannya berbeda-beda pastinya. Gitu. Baik, terima kasih ya Mas Al. Oke, selanjutnya mungkin saya akan berbicara dengan siapa ini? Siapa dulu ya, Ana ya? Dari Mbak Fira dulu atau Mbak Wika dulu ya? Mungkin dari yang sebelah kiri, Mbak Fira. Oh, menutup. Boleh, oke. Kalau request kayak gitu, oke. Saya turuti. Mungkin dari Mbak Wanda Rafika dulu. Dengan karyanya Sahabat Beda Dunia ya. Sepertinya menarik sekali ya tentang cerita Sahabat Beda Dunia. Mungkin bisa diceritakan bagaimana sih dari cerita Sahabat Beda Dunia itu, atau emang itu dari kisah nyata atau mungkin cuma khayalannya Mbak Wanda? Bisa diceritakanlah inspirasinya Mbak Wanda menulis dari cerita itu. Ya, jadi tulisan saya naskah Sahabat Beda Dunia itu terinspirasi dari kisah saya sendiri bersama 2 sahabat saya yang mereka sekitar 100 hari meninggalkan saya sendirian. Nah, di situ kan jadi curhat. Nah, ceritanya sahabat saya kan ada 2 waktu SMA itu. Terus yang satunya sakit akhirnya meninggal dunia kan. Terus yang tinggal 1, dia itu deket banget sama saya. Terus dia itu gini, aku lo suka nulis, gimana kalau ceritamu tak jadikan tulisan gitu kan. Terus dari situ saya gini, oh ya boleh-boleh aja gitu. Terus dianya bilang, andaikan saja bisa jadi buku pasti seneng ya gitu. Terus gini, aku lo Fik juga, kalau manggil aku kan Vika. Jadi aku lo Fik ingin satu kampus sama kamu biar kayak ada apa ya, persahabatan kita itu tetap gitu. Dari situ dia tiba-tiba sakit, waktu itu sekitar bulan Desember dia meninggal, dan dari situ tanggal 9 Desember tahun 2020 kemarin dia kan meninggal. Dari situ saya punya, oh ini loh, aku harus bisa apa ya, agar dia itu juga seneng gitu sama aku, bisa melanjutkan hobinya sebagai sahabatnya. Jadi menurutku dia itu tetap ada, walaupun kita udah beda dunia itu kita tetap ada lewat tulisan saya tadi, seperti itu. Baik, sebetulnya menarik sekali dari kisah nyata. Jadi mungkin memang kita menulis itu bisa dari khayal kita sendiri, dari kisah nyata kita sendiri, dan semua itu pasti
ada hikmahnya, ada pelajarannya yang mungkin bisa kita rasakan dan bisa kita gunakan di kehidupan sehari-hari untuk belajar. Dan dari background Mbak Vika sendiri ya, Mbak Vika seorang mahasiswa ya? Oh ya, mahasiswi. Mahasiswi di mana Mbak? Di UIN. Kalau Mbak Vika sendiri tentang tulisan tadi kan tentang sahabatnya. Kalau untuk sekarang dari tulisan tersebut Mbak Vika belajar apa sih pesannya yang Anda sampaikan di cerita tersebut? Seperti itu sih pesannya. Kalau pesannya itu sih ya gini, walaupun orang itu meninggal, tapi kita itu harus tetap mengenangnya dengan apa? Dengan kita mengenang apa perbuatan baiknya dengan itu. Jadi kalau menghadapi hidup tanpa orang yang udah nggak di sisi kita itu tuh bakal kenangannya itu teringat terus gitu. Dan pesannya sih harus menjalani hidup meskipun tanpa dia itu harus menjalani hidup. Cuma apa yang dia kan udah deket banget, apa yang dia mau kita itu harus bisa mewujudkan agar dia itu juga senang di sana gitu. Baik-baik, ya ampun, rasanya kayak gimana ya? Dengar cerita dari Mbak Vika itu kayak wow, terenyuh gitu ya. Apalagi tentang sahabat ya gitu. Ya mungkin banyak sekali pelajaran ya. Apalagi Mbak Vika yang dulu berdampingan, deket banget tuh ditinggal kayak gitu ya. Baik, terima kasih Mbak Vika. Selanjutnya saya akan menyanyi dari Mbak berkerudung hitam, Mbak Vika. Mbak Vira, kok Mbak Vika? Keliru ya, kan namanya kan sama. Oke. Mbak Vika. Vika. Mbak Vira ya. Mbak Vira. Mbak Vira di sini mau mengulas tentang cerita yang berjudul Fase Penentu ya. Ya. Jadi di sini bagaimana sih Mbak Vira tentang cerita fase penentu tersebut? Dan mungkin Mbak Vira itu dapat inspirasi menulis itu dari mana? Seperti itu. Baik, terima kasih. Jadi sebenarnya ini naskahnya bukan fase penentu. Jadi judulnya Pertama Kali. Dan ini juga kisahnya juga berlanjut, tidak hanya satu cerita pertama kali itu saja, tapi ada cerita-cerita lain yang berhubungan sama yang seperti disampaikan oleh Mas Al tadi. Mas Al ya. Jadi untuk naskah pertama kali ini saya terinspirasi cerita teman saya. Ini ceritanya tentang teman saya yang akan merantau, ceritanya seperti itu. Dan kalau di ceritanya Mas Al kan kisah seorang mahasiswa gitu kan ya, seorang yang akan melanjutkan seorang yang berkuliah seperti itu ya. Kalau di cerita saya ini adalah cerita tentang dikatakan remaja ya, umur 18 tahun, seorang pemuda yang akan bekerja seperti itu setelah lulus dari sekolah menengah kejuruan. Kan sekarang sekolah menengah kejuruan itu juga sedang booming-boomingnya, dan juga banyak setelah lulus itu langsung bekerja seperti itu. Ada kontrak kerja dengan pihak-pihak mitra sekolah seperti itu. Jadi ini kisah dari pemuda yang akan melanjutkan bekerja, itulah pokoknya. Iya, melanjutkan karirnya, dan itu ada cerita-cerita di balik itu semua. Ada ya tangis, ada haru, karena memang dalam
18 tahun itu baru kali ini dia memutuskan hal-hal yang besar untuk hidupnya, seperti itu. Memutuskan untuk memulai hal yang baru itu ya. Kalau boleh tahu hal baru apa itu? Ya, tadi sudah saya jelaskan hal barunya adalah untuk bekerja. Nah, bekerja ini tidak hanya bekerja di kotanya saja seperti itu, tapi dia memutuskan untuk bekerja di luar Jawa, merantaulah istilahnya. Jadi dia sudah menandatangani kontrak bersama mitra sekolah dan dia memutuskan untuk bekerja, dan itu cerita yang menurut saya juga harus diceritakan kepada orang lain, karena memang cerita untuk memutuskan merantau itu bukan keputusan yang hanya tidak gampang, karena juga harus mempertimbangkan nanti kita di sana harus beradaptasi dengan siapa, dengan lingkungan di sana yang berbeda sekali dengan lingkungan yang kita sekarang diami, seperti itu. Seperti itu. Dan di sini saya mau tanya, latar belakang dari Mbak Vira ini apa? Sama kayak Mbak Vika ya? Bukan? Enggak sama. Dari mana? Jadi untuk latar belakangnya ini saya ya memang diadaptasi dari kisah teman, tapi saya tidak mengambil kisah teman saya 100% seperti itu, tapi saya tahu teman saya akan merantau, hanya seperti itu, dan ceritanya ini ya saya buat sendiri seperti itu. Baik. Berarti di sini dari penulisan dari Mbak Vira, Mbak Vika sama Mas Ali ini latar belakangnya beda-beda semua memang ya. Yang dari hanya karangan, fiksi, kisah nyata gitu. Tapi dari semua itu memang mempunyai pesan sendiri ya, yang memang sangat perlu dalam kehidupan sehari-hari itu dipelajari, seperti itu ya. Oh ya, tadi kan saya belum bertanya untuk Mbak Vika dan untuk Mbak Vira. Kenapa sih harus membeli buku Coming Soon ini? Ya, dalam buku Coming Soon ini pastinya banyak inspirasi kehidupan yang bermanfaat sih, yang belum mereka rasakan. Jadi sama gimana ya, setengahnya sama sharing cerita kita. Gimana sih kehidupan orang di luar sana, sesulit apakah mereka, tapi mereka kan bisa menjalaninya, seperti itu. Jadi cukup menarik untuk membeli buku ini. Promosi ya ini ya. Jadi teman-teman harus membeli buku Coming Soon adalah karena di situ ada saya. Ada tulisan saya seperti itu ya. Khususnya untuk teman-teman saya yang terdekat, biasanya kan mereka juga mendukung apa yang saya lakukan seperti itu ya. Nah, ini tuh gebrakan baru dari saya, jadi harus mendukung seperti itu ya, harus beli seperti itu pokoknya. Ya, betul sekali. Jadi untuk teman-teman di rumah, supaya tahu tentang beragam kehidupan, biar tahu tentang manfaat atau mungkin pelajaran yang bisa dipetik dari cerita-cerita inspirasi, mungkin nanti bisa membeli buku Coming Soon ini ya. Dan mungkin nanti dari teman-teman di rumah yang mau gabung dalam Satgas Literasi, mungkin nanti bisa lah ya, nanti kita ajari menulis kayak gitu. Karena di literasi sendiri itu juga gak hanya menulis, tapi banyak hal yang bisa kita pelajari, seperti itu. Mungkin cukuplah ya kita berbincang-bincang sore tentang sekilas cerita dari isi buku Coming Soon, dan nanti mungkin kalau masih kepo-kepo atau kayak di dalam bukunya itu ada apa aja, nanti bisa langsung dibeli. Mungkin nanti bisa
ada informasi di IG-nya Satgas Literasi tentang pemesanan bukunya, seperti itu. Baik, terima kasih dari Mas Ali, Mbak Vika, dan Mbak Vira bisa meninggalkan ini. Ya, mungkin sepatah dua kata dari masing-masing penulis, silakan. Dari saya, apa ya, mungkin itu tadi yang pertama saya katakan, kita itu bisa karena terpaksa, terbiasa, bisa. Itu aja. Kalau dari saya, menulislah, karena dengan menulis nantinya dapat, kenanganmu itu dapat kamu baca kembali, seperti itu. Kalau saya pribadi, tulislah tulisan dari hati. Karena kalau kita merasakan dari hati, insya Allah tulisan itu akan bermanfaat itu. Dan juga dapat inspirasi orang-orang, dan juga yang pastinya nanti suatu kata yang walaupun dikit, itu akan bermanfaat bagi orang lain dan juga diri kita pribadi. Itu dia. Baik, terima kasih. Betul kata Mbak Vira tadi, mungkin kita dari menulis itu terpaksa, terbiasa, maka kita akan bisa. Dan dari Mbak Vika sendiri, menulislah karena tulisanmu dapat kita baca, gitu ya. Kalau dari Mas Ali mungkin satu kata dapat bermanfaat, singkatnya seperti itu. Baik, ini tadi adalah bincang-bincang dari penulis buku Coming Soon, dan saya sebagai host, saya berterima kasih karena bisa meluangkan waktunya dalam acara launching buku ini, dan semoga nanti kita bisa bertemu dalam acara yang selanjutnya. Mungkin seperti itu. Mari kita foto bareng sebelum beranjak. Loh, bukunya bisa dibawa ya? Bisa diberitahukan kepada teman-teman yang ada di rumah. Loh, itu bisa dibawa, Mas Ali bisa. Wow. Jadi ini adalah buku dari Satgas Literasi Pelajar NU Kota Batu. Ya, baik, terima kasih. Bisa meninggalkan tempat. Iya, baik, jadi buku Coming Soon ini merupakan buku ketiga dari pelajar NU Kota Batu yang ditulis oleh 7 penulis, salah satunya ada tadi Mas Ali, Mbak Vira, Mbak Vika, ada Mas Bayu, Mas Farhan, Mbak Anissa, dan juga Mbak Kofifa Alfi. Dan di sini ada 120 halaman dan cetakan pertama pada bulan Agustus 2021. Layout oleh Adi Yusuf, desain cover oleh Rama Panji, dan diterbitkan oleh CV Beta Aksara Batu. Dan diucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang mendukung acara ini. Ada acara Kota Batu, event Jawa Timur, mahasiswa Batu, Rumah Ilir, penerbit Beta Aksara, komunitas teman Aksara, Jatim Influencer, Komik Malang Raya, Osmaba,
Perpustakaan Batu, Perpustakaan Anur Batu, Gubuk Inspirasi, dan Komunitas Sharing Karya. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Dan selamat sore dan salam literasi. Apabila ada salah kata atau perbuatan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo foto bareng. Wis mati sih.